Pemirsa, di tengah sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo sedang berlangsung, beredar video seorang yang mirip dengan Hakim Wahyu Imam Santoso seakan-akan membicarakan vonis Verdi Sambo. Namun keaslian video ini masih dipertanyakan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memastikan video itu tidak benar karena sidang Sambo masih berlangsung dan diduga video itu dimaksudkan untuk memengaruhi independensi dari hakim. Beredar video di media sosial seorang pria yang mirip dengan Hakim Wahyu Imam Santoso, Ketua Majelis Hakim di sidang pembunuhan Yosua. Dalam video ini tampak seorang lelaki yang mirip dengan Hakim Wahyu sedang menerima telepon. Video ini diberi narasi oleh pengunggahnya dengan kalimat seakan-akan Hakim Wahyu sedang membicarakan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo. Tentunya narasi ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dan menyatakan tidak benar video yang beredar di media sosial tersebut. Narasi yang dicantumkan pada video tersebut dipastikan tidak benar karena proses persidangan masih pada tahap pemeriksaan atau belum sampai pada putusan. Potongan video ini menjadi perbincangan karena dinarasikan seakan-akan Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan Yosua membocorkan vonis yang akan dijatuhkan kepada Verdi Sambo. Video yang disampaikan teman-teman media yang disebut sebagai video viral itu ya, tentu Pengadilan Negeri harus memastikan terlebih dulu kebenaran daripada video tersebut. Nah, jadi selama kita belum bisa memastikan, apalagi kita tahu sendiri bahwa dalam konteks penanganan perkara itu kita harus hati-hati betul karena di sana disinggung-singgung mengenai soal penanganan perkara. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk katakanlah mengambil keputusan benar dan tidaknya. Kita tahu sendiri bahwa tugas hakim itu sangat berat. Artinya apakah itu bagian daripada upaya untuk mempengaruhi independensi hakim, ya nanti kita lihat saja. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menduga potongan rekaman video tersebut sengaja disebar untuk mempengaruhi independensi hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menelusuri keaslian dari potongan video tersebut. Meski demikian, pihak pengadilan akan berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus ini karena terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, untuk membahas keabsahan dan pengaruh tersebarnya video percakapan yang diduga antara Hakim Wahyu Imam Santoso dengan seseorang yang mendiskusikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kami terhubung dengan pengamat keamanan cyber, ada Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat siang. Apa kabar Pak? Semoga selalu sehat. Baik, Pak Alphonse, bisa mendengar suara kami? Baik, kami sedang mencoba untuk kembali terhubung dengan Pak Alphonse, dan pemirsa, sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan adanya dialog terjadi yang diduga ini merupakan Hakim Wahyu Imam Santoso yang sedang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo. Dalam video tersebut, seorang laki-laki yang diduga mirip dengan Hakim Wahyu ini sedang menerima telepon, dan narasi yang dibangun dalam video tersebut adalah mengatakan kalimatnya seakan-akan Hakim Wahyu Imam Santoso sedang membicarakan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo yang juga mengungkit-ungkit terkait dengan vonis yang akan diberikan atau dijatuhi terhadap Verdi Sambo. Padahal kasus ini masih sedang berjalan, masih dalam proses pemeriksaan, namun sudah ada video seperti itu. Dan untuk membahasnya, bagaimana keabsahan dari video ini, kami terhubung langsung dengan pengamat siber, ada Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, halo. Halo, selamat siang. Mohon maaf terputus koneksinya. Selamat siang Pak Alphonse, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Ada video yang beredar. Anda melihatnya bagaimana Pak video ini? Apakah Anda bisa melihat keabsahan atau keaslian dari video yang beredar ini? Kalau dari sisi videonya, itu memang dari sisi videonya sendiri, memang kelihatannya cukup valid. Tetapi dari isinya itu yang kita perlu perhatikan bahwa
ini kelihatan ada usaha untuk menyalahgunakan video dengan memotong video. Jadi memperlihatkan hanya sebagian saja. Lalu ada usaha untuk menjelek-jelekan nama hakim yang di dalam video itu untuk mendiskreditkan hakim. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dari videonya sih kemungkinan benar, tetapi itu tidak menampilkan satu video yang utuh, tapi hanya dipotong. Nah ini kan pernah kejadian dengan Gubernur DKI itu yang dipotong juga videonya, lalu menjadi viral, lalu yang memotongnya lalu diputuskan bersalah dan masuk penjara. Kira-kira seperti itu kasusnya. Pak Alphonse, yang Anda maksud dengan cukup valid ini, apakah yang valid adalah video dan juga suaranya, atau bagaimana Pak Alphonse lebih detailnya? Ya, dari video dan suaranya itu valid, tetapi kemungkinan valid, ya kan? Tetapi dipotong sedemikian rupa, lalu diberikan komentar-komentar yang sangat menjurus pada pendiskreditan seseorang. Jadi ini kalau saya lihat yang di TikTok itu, bahwa ini dengan teman kencannya atau dengan siapa, dan tujuannya udah jelas itu mendiskreditkan, dan kalau videonya sudah seperti itu, jelas tujuan dan maksudnya sudah tidak bisa dipercaya, dan kita harus lihat bahwa ini adalah memang ada usaha yang sistematis untuk mendiskreditkan seseorang. Baik, artinya Pak Alphonse, Anda ingin katakan bahwa video ini benar wajahnya merupakan Hakim Wahyu Imam Santoso dan juga suara hakim tersebut? Iya, dari sisi itu betul, dari sisi videonya betul. Baik, Pak Alphonse, dari analisis yang sudah Anda lakukan, apa yang menyebabkan video ini tersebar? Apakah memang disengaja untuk menyudutkan posisi hakim yang sudah menangani perkara ini? Ya, kelihatannya begitu. Ini kan menjadi satu kasus yang sangat sensitif dan menjadi perhatian dari banyak orang. Lalu ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan atau menyetir pandangan masyarakat, ya kan, bahwa apa yang dilakukan ini ada unsur tertentu, tetapi kita perlu menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan dengan cukup baik, dalam arti bagaimana. Jadi ibaratnya jika sudah ditunjuk satu hakim, artinya kita percaya hakim itu sudah berpengalaman dan bisa memutuskan dengan baik. Jadi apakah dia putuskan dengan fakta, apakah dia putuskan dengan hati nurani, itu semua pengalaman dia. Jadi saya rasa kita sebagai orang awam jangan berusaha mengajari hakim yang dia sudah puluhan tahun, dia sudah tahu. Ibaratnya kira-kira seperti wasit sepak bola. Kalau memang sudah ditunjuk jadi wasit, ya udah apapun keputusannya itu harus diikuti. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari. Jadi jangan berusaha mempengaruhi wasit atau jangan berusaha mempengaruhi hakim. Kita harus terima keputusannya karena memang harus begitu sistemnya. Tentunya dengan beredarnya video ini juga bisa berimbas dengan digelarnya penelusuran terhadap Hakim Wahyu Imam Santoso oleh Mahkamah Agung juga sudah akan memulai, bahkan juga Komisi Yudisial juga sudah turun tangan untuk dapat menelusuri kasus ini. Anda melihatnya bagaimana, Pak Alphonse? Apakah memang tepat dilakukan penelusuran? Jika kita sudah memilih satu wasit untuk memimpin pertandingan, sebaiknya saya sarankan sampai pertandingan itu selesai, kita percaya keputusan wasit itu. Dan wasit itu kan kita sudah tahu dia berpengalaman dan didukung oleh banyak perangkat. Dan hakim ini kalau kita lihat tidak mungkin ditunjuk tanpa ada dasar yang kuat. Dia merupakan wakil dari hakim di pengadilan, lalu berpengalaman belasan tahun, dan itu merupakan hak prerogatifnya hakim untuk memutuskan bagaimana cara dia memutuskan, apakah berdasarkan nahuninya, ataukah berdasarkan fakta, atau dia kumpulkan. Jadi ini ada satu contoh yang menarik yang dulu di zaman ada salah satu raja, kalau tidak salah raja Sulaiman, yang ada dua orang ibu yang mengaku itu anaknya. Lalu itu nggak bisa dibuktikan siapa anaknya. Lalu dengan cerdik raja itu mengatakan oke, anaknya dibelah dua gitu. Nah akhirnya ada ibu yang aku setuju dibelah aja. Yang satu nggak apa-apa deh, aku ngalah aja, itu bukan anak saya, asal jangan mati. Rajanya jadi tahu kan, yang benar itu adalah yang nggak mau anaknya mati. Kira-kira seperti itu. Kita lihat hati nurani itu bisa berperan. Baik, Pak Alphonse, jika video tersebut ternyata memang benar valid dan katakanlah ini dikatakan video diskusi biasa yang out of the record, apakah artinya
dengan tersebarnya video ini merupakan serangan dan terhadap keamanan data pribadi atau instansi di tingkat lembaga peradilan tindak pidana? Ya ini yang perlu menjadi pertanyaan besar, mengapa video ini bisa bocor, lalu mengapa dibocorkannya hanya sepotong kecil saja, itu pasti ada tujuan negatifnya, harusnya dilihat tujuannya apa gitu. Kalau mau misalnya bocorkan, saya tidak tahu video lengkapnya, harusnya sih secara gambaran besarnya, jadi kita bisa tahu kalau memotong video itu kan sangat mudah untuk mengalihkan satu topik. Dan ini kita baru ngomong video biasa, kita belum ngomong ke deepfake. Kalau ada deepfake, ada orang yang mukanya sedemikian rupa bisa dibuat mengucapkan kata-kata yang lain, itu lagi nanti dipercaya. Jadi banyak sekali hal yang kita perlu perhatikan. Baik, tentunya kita harapkan agar video ini tidak mempengaruhi independensi hakim dalam nanti memutus kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, Pak Alphonse.